al-istinja atau bersuci dan adab-adab bersuci. Nah, al-istinja, makna daripada istinja itu apa? Yaitu menghilangkan najasah atau meringankan. Ini yang harus digarisbawahi, ya. Atau meringankan dari tempat keluarnya air kencing dan kotoran. Nah, jadi secara makna, ya, izalatun najasah, menghilangkan najis atau meringankan dari tempat keluarnya air kencing atau kotoran. Nah, al-istinja itu ada yang berpendapat bahwa lafal istinja itu diambil dari kata naja'u, yaitu apa? Al-kholasu minal ada. Jadi kholas, selesai, ya, minal ada. Sekang pilang sampai ngempet enak orang, ngempet nguyuh, ngempet enak orang, sehingga ketika selesai terus kemudian bersuci, yes, merdeka, plong. Nah, itu dari kata naja'an, ya, naja'u. Atau ada yang mengatakan bahwa di sini dari najwa, dari kata najwa. Najwa itu apa? Al-murtafi' anil ard. Jadi tempat yang tinggi dari dataran bumi. Karena apa? Umumnya wong buang hajat iki mesti metangkring. metangkring. Orang mungkin sampai terus kungkum, terus buang hajat bluluk kan ora. Lalu wong Arab ini paling pinter nek kon gawe istilah. Jadi istilah-istilah itu mempunyai latar belakang. Kenapa? Dengan menggunakan nama itu rata-rata mesti ada. Kalau kita kan enggak. Pokoknya asal jeplak. Ya, asal jeplak. Dan itu bisa dibenarkan dari al-khalas minal ada. Al-najwa al-murtafi' minal al-najwa. Atau dari kata najwa, bahwa al-khur, yaitu al-khur itu kotoran. Yaitu al-khur, yaitu kotoran yang keluar dari dubur najwun. Ya, lah dikatakan istinja menurut syarah. Karena apa? Karena li'annal mustanji yatlubul kholas minal adha wa ya'malu ala azalatihi. Karena sudah selesai, ya, dia membuang segala sesuatu yang menyakitkan atau kotoran, dan dia bergegas untuk membersihkannya. Nah, hanya saja secara ghalib, secara umum itu adalah mayustataru wara al-murtafi' minal ard, atau dikatakan itu istilah banyak sekali, ya. Yang pokok, yang penting ini dari sisi hukum, ya. Hukum yaitu hukumnya wajib, yaitu didasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang nanti akan disebutkan di sela-sela pembahasan ini, ya. Jadi istinja ini harus dibaca cara gampangnya cewok, ya, istinja cewok. Tapi dalam sini ada istilah peper, ada istilah cewok. Nanti pembahasannya lebih detail. Mayustanji bi ya juzu al istinja'u bil ma'il mutlaq wa wa al aslu fit tadhir minan najasati kama yajuzu bi kulli jamidin khasunin yumkinu ayuzila najasah kal hajari wal waraqi wa nahwi dhalik wal afdal ayastanja awalan bil hajar wa na'abil hajari wa nawi thumma yusta'malul ma' li'annal hajara yuzilu ainan najasati wal ma'u ba'dahu yuzilu atharaha duna ayu khalitaha, ya. Mayustanjibihi, apa yang bisa digunakan untuk istinja atau bersuci, bebersih. Nah, istinja itu boleh dengan menggunakan air yang mutlak, ya. Ini hukum asal, yaitu dengan menggunakan air yang
suci. Ya, air yang suci. Ya, suci dari najis. Demikian juga boleh dengan menggunakan sesuatu yang keras. Tapi yang ada kasar-kasarnya. Ya, yang memungkinkan barang itu bisa menghilangkan najis. Kal hajari berarti seperti dengan menggunakan batu, wal warok, daun, ya. Tapi sing memiliki sifat kasar, ya, yang memiliki karena dari sifat kasar itu berpotensi untuk bisa menghilangkan ainun najasa. Nisbat di situ jamit, yaitu dengan peper, itu berarti di situ tidak menghilangkan tapi meminimalisir. Makanya yang bisa itu ketika mana disifati dengan sesuatu yang kasar, seperti batu atau daun tapi daun yang memiliki sifat kasar. Karena apa? Ketika halus itu blusnu. Tidak ada daya serap atau daya untuk lebih meminimalisir ainun najasa, ya. Makanya tuna ayu khalita wanita sara'ani fal ma'afdal. Lah afdal di dalam masalah istinja, yang paling afdal itu adalah dengan menggunakan, pertama dengan menggunakan batu atau selainnya, dan kemudian baru dengan menggunakan air. Berarti 2 kali. Nah, karena apa? Yang pertama, kenapa dengan menggunakan batu? Karena batu dan yang lainnya itu adalah untuk menghilangkan ainun najasa, supaya keadaan najis itu hilang, dan setelah itu kemudian dibasuh dengan air. Lah, air itu berfungsi apa? Untuk menghilangkan bekas-bekas daripada najis. Makanya yang lebih utama di dalam masalah istinja itu adalah yaitu double. Yaitu pertama dengan menggunakan batu atau yang lainnya, ya, yang bersifat dan kemudian diulangi yang kedua dengan menggunakan air. Kenapa itu dikatakan lebih utama? Karena sifat daripada batu dan sejenisnya itu untuk menghilangkan ainun najasa, dan kemudian dibilas dengan air, yang air tersebut berfungsi untuk menghilangkan bekas sisa-sisa najis. Jelas ya? Makanya idealnya 2 kali. Kalau di sini sangat paling gampang, waktu saben gon. Nah, ini suatu saben gon ini untuk menuju yang utama. Nah, sekarang ketika kita mengambil praktisnya, lebih praktis. Alah, jerimet teman, cewek bukan tetap nganggo waktu, nganggo banyu. Lah, umpamanya lebih praktis. Umpamanya kita ambil salah satu, maka dengan menggunakan air itu di situ jauh lebih utama. Fayustaratu ayas ayukawa inik tasoro ala adem falma afdali annahu yuzilul aina wal athar. Ketika kita mengambil salah satu antara dengan menggunakan batu dan sejenisnya atau dengan menggunakan air, maka ketika kita mengambil salah satunya, maka menggunakan air itu lebih utama. Karena apa? Karena dengan menggunakan air itu bisa menghilangkan ainun najasah dan sekaligus sisa-sisa daripada najis. Nah, berbeda ketika kita dengan menggunakan batu, ya. Makanya ketika dengan menggunakan batu, di situ pun dengan menggunakan syarat fayustaratu ayakunal mustakmal jafan wa ayustakmala qabla ayajifa al kharid minal kubul awidu tubur. Jadi syarat ketika kita menggunakan batu, umpamanya syaratnya jelas satu yang digunakan itu dalam keadaan kering, batunya kering, ya. Wa ayastakmala malak qabla ayajifa al kharid minal kubul wadu tubur, dan dilakukannya
peper, biasanya peper ya, atau bersuci dengan batu itu adalah ketika sebelum sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu mengering, artinya posisinya masih basah. Dan disyaratkan lagi bahwa al-kharij yang keluar dari kubul dan dubur itu hanya berada pada sekitar lokasi keluarnya kotoran ataupun air kencing, tidak sampai mambrah tidak. Wayan takilan mal alladhi asabatna kama yustaratu alla takilal masahah, dan disyaratkan juga di situ untuk minimal itu 3 kali usapan, yaitu dengan 3 batu atau sesuatu yang sejenisnya. Fa'il lam yunatif al mahal, ketika kemudian dengan 3 kali usapan itu tidak bersih, maka boleh ditambah, ya, boleh ditambah, ya. Dan disunatkan tambahannya itu dalam hitungan ganjil, mamanya 5, ya, kok kurang resik 7, nah itu disunatkan 7. Jadi yang digunakan itu adalah kering, ya, yang diusap itu adalah kondisinya masih basah dan tidak keluar atau tidak keluar menyebar ke tempat selain daripada tempat keluarnya hajat tersebut. Dan di situ ketika tidak dengan menggunakan 3 batu atau mamanya tidak bersih, maka boleh ditambah, dan sunatnya di situ ditambahnya yaitu dengan bilangan ganjil. Lah, jelas ya. Didasarkan hadis riwayat Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yadkhulul khala fa ahmilu anna wa gulam nahwi idawatan mimma'in wa ansatin fayastanji bil ma', bahwa suatu ketika Rasulullah SAW yadkhulul khala, ya, fa'ahmilu ana wa gulam, ya lah, karena yang terbayangkan khala berarti tidak mau baik. Ketika lihat teks hadisnya seperti itu, yang terlintas di kita itu seperti jumbleng, ya, zaman dahulu, dan itu sangat mungkin ketika kita membayangkan Arab ke masa lalu, di kita ke masa lalu juga tetap jumbleng. Makanya ketika Nabi masuk ke tempat untuk pembuangan hajat, di situ kemudian di situ fa'ahmilu anna wa gulam nahwi, saya membawakan dan juga teman saya atau orang yang sebaya dengan saya membawakan di situ sewadah air yang kemudian dijadikan bersuci oleh Nabi. Makanya kholak itu tempat qadil hajat, ya. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari wa ghairu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam an atiyahu bi thalathati ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi buang hajat itu kemudian Nabi itu memerintahkan, ya, kepada Ibnu Mas'ud untuk memberikan, yaitu mencarikan atau memberikan 3 buah batu, jadi peper biasa, tidak masalah, ya. Jadi itu boleh. Abu Dawud wa qala Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dabadukum ilal ghaid falyadhhab ma'u bi thalathati ahjarin yastadibu bihina fa inna tujzi'u anhu, ya. Main dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, ketika kamu itu pergi ke tempat buang hajat, maka bawalah 3 buah batu yastadibu bihina, untuk bersuci, karena itu sudah cukup, itu bisa peper. Jadi kita ada banyak solusi, ya, ada banyak solusi. Jadi tidak usah dibuat ruwet. Singkakan ruwet biasanya wong ora padian ngaji, ora banyu wis babar, beres. Beres, aman, ya, suci, ya, ndak
masalah ya. Jadi makanya kan asik ono wudu kan, kita kan sedang menjadi alasan-alasan yang klasik. Orang sholat ngapa jadi orang anak banyu nggo wudu, lha tayamum kan bisa lah ya. Tayamum lu ora sholat ngapa lu ngising bangel cewek ngendi, lu pepel kan, tidak ada masalah. Terus dilanjut dengan apa? Ya dengan tayamum, selesai. Itu kan seperti hanya terjadi di kita. Sampai maring sawah macul, aduh merana mrene ora sholat mbah, lah niki kotor kabeh. Loh, kotor dengan najis itu beda. Bisa jadi sampean kotor, tapi sing penting pokok adalah satrul aurat. Nah, secara dohir tidak kena najis, beres. Lah sholatnya nang masjid atau lenang galengan beres. Kok digawe ruwet ora karuan? Hah? Selama ini kita kan seperti itu. Ora sholat masjid adoh. Kadang kuatoke kotor. Kadang orang anak banyu. Seolah agama ini dipahami sebagai sebuah keharusan wong beragama iki jrimet sing ora karuan. Agama itu saking gampangnya, saking penake. Mana konsep dasar di dalam agama Islam itu kita yasiru wala tu'asir. Digawe gampang aja, digawe angel. Oh, digawe jrimet ora karuan. Lah ya. Nanti sing angel, lu sampean sholat kon ngadeg nek mampu, ora mampu ya longgo. Lu sampean kon puasa Ramadan nek pancen mampu, nek ora ya kena ora puasa ora mati urip. Lu sampean kaji ya nek pancen mampu. Permasalahannya kita kan jauh dari ilmu. Nah, sehingga agama itu menjadi permasalahan. Orang mampu kaji, wadong mikir keprimen carane kaji nganti penyakitan, malah akhirnya nganti mati gara-gara pengen mengko sing wis kaji ya goreng ngomongnya sing orang genah ya. Wes pokoknya sampean nang urung kaji, udah urung ngrasakna nikmate. Padahal wis nikmat urung mesti. Kan padahal apa bedanya pada rukun Islam, kaji, sholat. Pada berapa? Lu sampean bisa cerita, udah nyong sholat nikmate. Ya bisa jadi bener, bisa jadi saking mumet. Tapi ketika ini kemudian diterapkan kepada orang lain, bisa enggak? Oh sampean gelem sholat bengi, tak jamin nikmate, masya Allah nyong bersolat bengi. Bisa jadi memang nikmat, beneran merasakan kenikmatan, katakanlah karena dia itu sudah merasakan saking dekatnya kepada Allah. Bisa jadi kenikmatan itu sebatas cari aman, saking mumete. Atau bisa jadi nang omah diuber-uber wong. Bisa jadi nang omah bojone cerek. Faktornya ini bermacam-macam. Artinya dalam agama itu sebenarnya kan enggak. Sampean kaji nek pancen mampu. Nah, nek ora mampu, ya ora masalah wong pancen ora mampu. Sing jadi masalah iki ora mampu tapi karena terpengaruh iklan. Oh iklan kok iklannya travel. Allah akan memampukan orang yang tidak mampu. Soalnya terus sampean bener terus sampean rezekine milih. Sampean sergap nulung wong terus mesti kok terus sampean uripe penak. Bayangannya sampean sergap ngibadah terus mengko uripe penak. Ya pirang-pirang wong sing ora tau ngibadah penak, begitu ngibadah cobane pirang-pirang. Oh, sampean manut maklar. Orang yang tidak mampu akan dimampukan oleh Allah. Lho apa ngerti karepe Gusti Allah? Ngerti? Iki parah iki sing model ngene, Orang yang tidak mampu akan dimampukan oleh
Allah, sanane duit piro ngene daftar. Ya halus. Lho jebule Allah nak paring coba tambah get. Lah, paham ya? Dadi nek pancen mampu, ora mampu, yo wis ora masalah padha. Lho siki apa bedane sampean kaji? Sampean kaji mari ngarep kaya ya, giliran sholat sampean tidak pernah merasa sesuatu yang wah. Bedanya apa? Hah? Sampean tuh berpikir apa? Nganti kepikiran awan bengi masalah bab sholat. Tahu bro? Hah? Giliran kaji semua sorak karuan. Pada dalam dari segi status di situ jelas sama, yaitu sama rukun Islam. Makanya di situ laksanakan di situ, laksanakan di situ selagi di situ kalau memang mampu. Artinya jatuhnya wajib itu adalah ketika di situ itu mampu. Ora mampu wajib ora, ya ora. Ya, makanya kadang mau digawe ruwet karepe dhewe. Kan pada lu sampean ngaco salat ora mampu ngadeg berarti sampean karo lungguh wong dene ora mampu ngadeg kok sampean peksa ngadeg akhirnya kedong sing salah siapa? Hah? Lu agama memberikan solusi nek pancen mampu salat fardu karo ngadeg ora mampu sampean karo lungguh orang mampu sampean karo turun kan penak. Tapi ketika agama sudah memberikan solusi seperti itu, kemudian yang terjadi Anda memaksakan diri Anda untuk hal-hal yang di luar kemampuan diri Anda, kira-kira yang terjadi ini masalah apa? Hah? Enggak. Makanya sing asik-asik lah. Nek pancen mampu ya, nek pancen mampu jalankan sesuai dengan kemampuan. Orang mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wong jatuh wajib ya pancen nek mampu ya, jadi asik ya. Jelas ya. Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nuzilatil ayat fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Surat Taubah. Qala kanu yastanjuna bil ma'i fanazzalat fihim hadhil ayah. Rawal Muslim an Salman radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa man istajmara falyutir. Istijmar mashubil hijbil hajari wahya al-ahjar as-saghirah ya. Jadi dalam hadis yang lain ya, yaitu hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dawuh ketika turunnya ayat yaitu pada penduduk Kuba. Karena di situ penduduk Kuba itu termasuk orang yang paling bagus di dalam bersuci ya, jadi selalu hati-hati. Makanya penduduk Kuba itu sampai dalam karo Gusti Allah, sampai dalam itu karena apa? Karena saking bagusnya ing dalam bersuci, yaitu seketika dia membersihkan cara bersucinya, yaitu pertama yaitu dengan menggunakan batu, yang kemudian diikuti dengan menggunakan air. Nah, kalau di kita kan gampang ya, karena batu itu kerikil atau batu lah, batu kecil ya, itu kan ada di setiap tempat dan itu bisa untuk kita gunakan untuk menuju yang lebih utama ya. Madalah yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Janganlah kamu istinja ya, ketika istinja itu kurang dari 3 biji
batu, 3 biji batu kecil, ya. Wa man istajmara falyutir, dalam hadis lain ketika istinja atau peper itu dengan menggunakan yaitu hitungan yang ganjil, itu sunat. Mana dengan menggunakan faman istajmara falyutir, istijmar itu artinya yaitu mengusap dengan batu. Nah, batu hajar ini adalah al-ahjar as-saghirah, yaitu batu kecil, ya, kerikil, mana batu yang cilik-cilik lah, wis ngarang mantep itu sing hati-hati wis ngesaki waktu nganggo peper, setelah itu kemudian dibasuh kemudian dengan batu, ya. Jelas ya, ini masalah istinja, ya. Ini kita ketika kita mau untuk yang lebih utama, yaitu setiap kali kita bersuci, pertama dengan menggunakan batu, kemudian disusul dengan menggunakan air. Tapi seandainya kita harus memilih yang akan kita lakukan satu di antara dua, maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan air, karena sifat air itu bisa menghilangkan ainun najasah dan juga bisa menghilangkan bekas-bekas daripada najis. Nah, beda ketika tapi seandainya kita milih dalam kondisi ada air, kemudian kita milih bersuci dengan batu, boleh, tidak masalah, itu pilihan, ya. Tapi yang lebih afdol. Tapi sampean kok dasarnya semi kemproh umpamane kan, malas adem-adem cewek, kayak nang dieng umpamane, dan itu tidak masalah, ya, tidak masalah, karena itu bisa menghilangkan ainun najasah. Lah berarti masih ada bekas, yang tersisa adalah bekas, lah itu adalah ma'fu. Jadi simpel itu, ya, penak kan. Mau nek sampean ngaji kan, ada nang dia kercewok, ada raguat dasare duwe modal mandan kemproh. Cocok tukang batu. Tukang batu timodok mecodol atau lah iyalah kan, kita segampang itu. Lah bayangkan ketika Anda sebagai tukang batu umpamanya kan, mau pekerjaan jauh dari sungai atau di situ toiletnya itu jauh. Dan seandainya untuk urusan itu fokus ke situ, yang tek waktu nenggo ku cewek dok. Nah, tapi di sini kita punya pengetahuan yang jelas, peper ora apa-apa. Nah, meskipun dalam kondisi tertentu, meskipun nih sing lebih utama, ya, tapi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa untuk melakukan selalu yang utama. Sama di kita kan. Begitu selama ini gambaran kita tentang sholat kan seperti itu. Padahal ketika sholat sunat, zaman kan gampang. Ketika sholat sunat kok hawane ngantuk, sing penting sunat bisa ngantuk. Iki menjadi priye wis karo lungguh. Iki aduh boyoke pegel karo legereng sah ora sah. Beres kan? Untuk witir, umpamanya kan, witir. Lah, ideale, yus biasa ngadeg, umpamanya kan, ideale. Umpamanya kalunggo, yus ganjarannya lebih sedih. Tapi kan hitungannya daripada orang bias. Lah itu loh ya. Kita selalu selama ini digambarkan dengan ideal. Makanya hukum Islam itu menjadi kayak gualake orang kira-kira. Ya, detik musyrik, detik kafir. Padahal ketika kita tahu menggunakan, kita simpel. Dan kita identik melihat orang yang top dalam masalah agama itu identik disimbolkan dengan seperti itu saja. Jadi kita tidak terlintas. Sampean kan penak, ya. Salah sampean kok nguli, menukang batu, langgar sampean nang daerah adem terus beser. Cewoke kaline adoh. Lah wong bayar sampean kur cewek nguyuh. Tapi tukangnya numandan ngaji, wah iku ora wis tak peper ora apa-apa. Berarti ora afdol, tapi kan ora masalah, tapi krono jaga maslahah yang lebih. Ini bayangkan, ya, garapan proyek
Watoh-atoh. Warnane paling pol-pole bedeng. Nah, paling pole daripada dia pret-pret nang seng, ya semending cukup wah. Wah, beres. Wis genah. Bar kowe salat salat. Penak, Lah iya. Dadi berislam sing cerdas Orang malah nang isor wit gedang kepepes godhong gedang. Godhong gedang ya halus. Blusno paling ora ya sing mandan garing bisa kasar. Artinya butuh sedikit sifat kasar meskipun sedikit karena apa? Berfungsi untuk menghilangkan ainun najasa. Nek halus kan blusno. Ya paham ya? Tapi kasar bukan berarti sifat kasar itu dibutuhkan untuk menghilangkan ainun najasa. Ya. Jadi enak. Orang terus nang kebon atau terus boli ngomong bret nguyuh. Katanya kan kayak agamis sekali. Akhirnya mau goblok kok nemen. Iya. Akhirnya goblok kadang rezeki kan wakeh. Goblok ketutupan karo khusuk. Wah, ini manis dada khusukan isdada jah. Aslinya goblok. Tapi ketutupan karo khusuk. Ya paham ya? Ya kayak perilaku seperti itu. Ngapa bulat ngujuk. Lah kak goblok teman. Iya. Simpel, peper ndak masalah. Watu kuda jemaning watu ngarat-arat mamaning terung blindi ya. Olah setrek be bisa. Pamaning telung blindi lagi. Penak ya. Jadi dalam kondisi tertentu. Kita mungkin pengennya sing ideal, tapi dalam kondisi tertentu daripada sama sekali tidak, ya wis minimal. Syukur sholat sunat, witir, syukur umpamane ka minimal siji, syukur kok bisa telu minimal siji be rasane berat banget nggo ngadeg ya karo lungguh boyoke saking pegele karo nglegereng. Wong ngerti gue wong ki salat ora. Ya. Boyo ngono semua medeni wong. Selalu ditampilkan dengan wajah-wajah yang itu saja sehingga kita kemudian dengan gampangnya mengkotak-kotak sehingga kita gampang menganggap sepele orang lain merasa dirinya lebih. No yo. Siapa ngerti? No, siji semboyang khusuk ya Allah yang nganti krungu tekan jaba masjid jebule saking akehe utang. Lho siji sing ngorok tartar tahadus bene nikmat apik endi? Kalau di kita kan enggak, kita pasti salat begini. Jebule saking mumet. Anane salate wadul tok nuntut karo pengeran suwe-suwe salat karo ora padha bae ajik. Lho sing siji turu alhamdulillah iki diparingi nikmat iki bar kerja dina-dina alhamdulillah diparingi nikmat karo Gusti Allah gen bisa diparingi turu muga-muga paringi sehat ngesuk bisa kerja apik endi. Siji tahadus binikmat sing siji ngangkluh dina mengi karo Gusti. Tapi kan sampean ora angger dina-dina nang masjid bayangane mesti alime tope. Lah ini ya makanya saya berulang kali saya katakan kayak fenomena sekarang banyak terjadi siki guru biasanya sing khusuk mendadak kadang wayahe mulang malah duha kok. Iya Pak Guru. Iki wayahe mulange kowe wajib duhane sunat. Disendi. Tapi kadang ketutup karo khusuk. Ngono kondane. Wih, sregepe guru kae. Lah yo, sregep apa kowe geblek kowe wayahe mulang malah sunat. Geblek iku. Karena apa? Lah sekarang mulang wajib duha Nah artinya apa? Supaya bisa kena semua. Caranya jangan seperti itu.
Artinya sholat duha kapan awal waktunya? Hah? Ba'da ghurubis, ba'da tulu'i samsi. Terus irtifak qadru qadru ram. Kira-kira kadar setombak munggah setelah matahari terbit, ini kemudian beranjak kira-kira dengan pandangan mata itu kadar 1 tombak. Sampai kapan? Sampai sebelum kan waktunya luas. Jangan sholat duha ini kemudian dijadikan sebagai kambing hitam pembenaran atas sebuah kesalahan. Repot iki instansi ya kadang. Artinya apa? Kita berislam yang cerdas. Artinya mendekati luhur kan waktu istirahat. Sebelum zuhur sholat kan beres. Nah, artinya dalam kondisi tertentu kita tidak bisa ideal, tapi minimal ngelakoni. Nah, ini mending instansi. Ini gimana? Ini mau tukang batu takit. Tukang batu khusuk. Nembe otek. Wis suwe pirang menit. Terus dadak ganti. Terus duha. Ini bisa jadi tukang batu tapi solehe. Tukang batu geblek. Ya, artinya kita harus berperilaku yang cerdas. Dalam kondisi tertentu kita mungkin tidak bisa ideal, tapi minimal kita menjalankan. Bagi sing seneng sholat duha, ya kalau memang benar-benar manfaatkan waktu luang. Jangan sholat sunat itu adalah justru dengan meninggalkan sebuah kewajiban. Karena apapun alasannya, ketika ada wajib bertemu sunat, maka yang didahulukan itu adalah wajibnya. Tapi di kita enggak menjadi malah kemudian dijadikan sebagai sebuah pembenaran. Waduh, khusuk kewong. Khusuk karena khusuk karo goblok iki meh padha. Khusuk karo goblok iki meh padha. Hampir sama antara khusuk dengan goblok. Nah, ya. Karena apa? Ketika bicara Islam cerdas. Jelas ya? Ya artinya apa? Tanpa harus menghilangkan waktu-waktu seperti itu, kita siasati. Nah, toh sebelum zuhur sudah waktunya istirahat. Kenapa tidak kita lakukan duha pada jam itu? Ya, itu kan lebih pas. Jam kerja, jam aktif, kadang sholat duha dadak dongane mandandawa, kadang egin wiride kakek. Iki wong netepi sunnah apa wong lari dari tanggung jawab? Ya ini ya jadi silakan. Jadi kita berislam yang cerdas, ya paham ya. Mala yustanjibihi la yasiu al istinja'u bima kana nazul ain aw mutanajisan li annahu rubbama zada fi atharin najasati badala takhfifihi. Rahul Bukhari an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini faltamastu thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha fa akhadal hajaraini wa alqarathata wa qala hadarikzun. Wa yahrumu al-istinja'u bima kana mat'uman li adamin kal khubzi wa ghairi al-khubzi apa? Tulisannya apa? Al-jinni kal admi ya. Rawahu Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala atani da'yal jinni fadabtu ma'u faqaratu alaihimul Qur'an qala wa sa'alu azzat faqala lakum kullu admin dhukira ismullah alaih yaqa'u fi aidikum aw fara ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Rawa inda Tirmidzi la tastanju birrawthi wala bil idam fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni fayuqasu ta'amul adami ala ghairihi min babil aula. Ya. Barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk istinja, yaitu pepper. Ya. Secara umum, barang-barang yang tidak boleh digunakan untuk istinja itu adalah sesuatu yang najis atau sesuatu yang terkena najis. Karena apa? Itu secara umum. Karena bisa jadi itu justru nanti akan menambah najis yang ada. Karena tujuan daripada pepper ini ya, istinja, ini kan berarti kan di situ untuk untuk meminimalisir, ya, meminimalisir, bukan kok malah nambah. Makanya ketika yang digunakan istinja itu adalah sesuatu yang najis, maka yang terjadi bukannya mengurangi, tapi justru menambah. Mana didasarkan sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, ya, ketika Nabi itu ke tempat ghaid, cara ngwarani toilet, ya, itu Nabi memerintahkan untuk mengambilkan 3 buah batu. Nah, ternyata Abdullah bin Mas'ud di sini ini hanya menemukan 2 buah batu. Akhirnya yang satu itu ditambah dengan falam faltamastu thalitha falam ajid fa akhatu rawthatan teletong garing, ya, teletong garing. Lho sampean aja bayangkan terus bayangane sampean terus teletong nang dalan. Yo enggak, sampean bayangaken teletong nang padang pasir. Sampean wis mbedakaken iki watu, iki telepong, iki semandang bingung. Karena di padang pasir bener-bener kering. Nah, akhirnya kemudian diambilkan itu. Diambillah ya iki atos modepe fawajadtu hajar. Lah kemudian fa akhadal hajaran fa alqarawtha. Kemudian yang diambil itu yang cuman batunya, tapi yang kotoran, yang kering itu karena najis. Lah ketika najis digunakan berarti bukan mengurangi najis yang ada, tapi justru menambah najis yang ada. Gitu ya. Terus diharamkan juga istinja dengan menggunakan makanan, baik itu makanan adami atau makanan jin, ya, makanan jin, ya. Artinya apa? Kita umpamanya pepper angel temen nganggo roti tawar gampang. Boleh apa enggak? Ya enggak. Oh, jere ini kan sing penting atos terus kasar. Kerupuk iki tambah meresap ora karuan. Ora, enggak boleh itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Ya, itu enggak boleh. Ya, terus nganggo legendar atau kerupuk udang dijamin kasar dan meresap. Ya enggak boleh. Ini haram. Ini makanan adami atau makanan jenis jin, yaitu tulang. Wah, di kita sangel bedakaken iki makanan jin apa makanan menungsa. Menungsane padha wis lagi kena dikletak-kletak kabeh. Wis kembar, ya, menyatu makanan jin dengan makanan adami. Oh, tulang makanan jin, ta'amu ikhwanuna, ya. Mane wong sing seneng ngingu-ngingu dolane biasanya sering menyiapi balung. Nah, lho ngene wonge padha mangan balung. Standare kuat dikletak ya duntal. Oh ya bener jine galak-galak. Panganane diseroboti terus. Mane jine dalan-dalan nempel. Oh jatahe diserobot terus. Wong kena dikletak ya keletak. Lah, iya benar. Makanya itu didasarkannya dawekan qala atani da'il jin. Ya, dadi jin iki sowan maring Kanjeng
Kanjeng Nabi. Akhirnya budalan karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nganti duyaki karo sahabat iki maring ndi. Lah ketika dibacakan Quran, kemudian wasa'aluhu zat. Kemudian jin itu serombongannya itu minta sangu perjalanan itu. Ada apa dewe Kanjeng Nabi? Lakum kullu admin dzukirasmullahi alaih. Kamu itu bagiannya itu setiap tulang-tulang yang di situ disembelih dengan menyebut asma Allah, dan tulang-tulang itu yaqa'u fi aidikum au faroma yakunu lahman, dan tulang-tulang itu nanti ketika di tangan kamu itu menjadi daging yang sangat lezat, jadi dikruyuk wis pada karoko. Lemane jine galak galak digosop serobot. Enggak. Wa kullu ba'ratin alafun bidawabikum, dan demikian juga ba'rah. Lah kotoran binatang itu adalah jadi makanan tunggangannya jin. Ya. Makanya kita di situ kemudian makanya terus Kanjeng Nabi dawuh fala tastanju bihima, ya. Jadi jangan kamu istinja dengan tulang itu makanan jin, dan juga dengan ba'rah. Ba'rah itu kotoran binatang itu ba'rah, ya. Ba'ratin alafun lidawabikum, ya. Kotorannya itu menjadi makanan untuk tunggangane jin. Nah, ini ya, alafun lidawabikum. Makanya terus kemudian Kanjeng Nabi falatas tanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum, ya. Mana kamu jangan istinja dengan ba'rah dan juga dengan adem. Karena apa? Karena itu ta'amu ikhwanikum, itu makanan saudara kita, yaitu saudara jin. Fa innahu zadu ikhwanikum, makanya dalam wa inda Tirmidzi la tastanju biraus. Kamu jangan istinja, kamu jangan peper dengan telepong garing. Wala bil idam, demikian juga dengan tulang. Karena apa? Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Wis sangune bangsa jin. Ya, gomangane kue badung, ya, untuk makannya itu tulang. Lah, untuk kotorannya itu adalah kotoran binatang itu yang dijadikan sebagai sumber makanan tunggangan jin, ya, paham ya? Makanya kamu tidak boleh. Nah, kita lah sebegitunya. Bagaimana Islam itu keharusan kita menghormati sesama, bahkan sampai diajarkan oleh Nabi sampai terhadap bangsa jin. Ya, mana sampai orang nguyuh nang balung, termasuk ya balung itu kan, mana balung buang. Pangani kok kabeh jine ngamuk kabeh, ya. Mane wong gampang kesurupan, wong gaweane mangani rebuti panganane jine ngamuk lah. Lah ini tapi benar ini bahwa di situ karena fa innahu, jadi antar raus wal idam itu adalah sangu, bekal, perbekalan saudaramu, yaitu saudara jin, ya. Jadi balunge nggo mangan jine, lah kotorane binatang-binatang itu kemudian yang dimakan untuk tunggangan bangsa jin. Jadi perbekalannya itu, ya. Terus selanjutnya yahrumu al istinja bikulli muhtaramin kajus'i hayawanin mutasilin bihi kayadihi warijlihi, ya, yadihi warijli wa minal adami mimbabil aula li'annahu yutaf ma'atakrimihi fa inkana juz'ul hayawan munfasilan anhu wa kana tayron kasakrim makulil lahmi wa jildil maitah al-madbuh jazada dhalik. Dan kemudian diharamkan juga istinja dengan sesuatu yang dimuliakan, kayak bagian daripada hayawan yang masih sambung mamanya, ya, masih sambung mamanya, kayatihi warijlihi, ya, ketika digunakan
istilah yadihi tangan dan kaki pada binatang itu berarti tangan berarti kaki depan ya. Terus warijli berarti kaki belakang. Sama di kucing lucu apik wulune kandel daripada peper nganggo karung di bopongku kucing terus kucingnya nggo peper oleh ora. Terus sapi ini samponi nggal dina ya. Peper karo buntut sapi umpamane. Boleh enggak boleh, haram ya. Haram. Nah, ini dengan binatang saja di situ itu haram. Karena apa? Masuk kategori muhtaram, sesuatu yang dimuliakan. Apalagi dengan menggunakan bagian-bagian tubuh adami. Sampai punya teman akrab, please nyilih tangannya takut cewek sedela. Takut peper sedela ya. Lah momane bicara kafir di situ harus di situ sing kasar. Iki tangane takin apa tangane tulungwan sedela petikiwan. Tak go peper tok timbangan nguyak watu kadon. Boleh ora? Ndak boleh, itu haram. Karena apa? Karena di situ itu adalah ada unsur ikhtiram ya. Jadi di situ ada unsur memuliakan. Nah, tapi berbeda ketika bahwa umpamanya dengan menggunakan anggota bagian daripada tubuh binatang umpamanya. Tapi yang sudah lepas, artinya sudah lepas, artinya sudah tidak melekat. Lah umpamanya wajil wakana tahiran, umpamanya dengan menggunakan bagian peper, tapi dengan menggunakan bagian-bagian binatang, tapi yang sudah lepas, ya, dan itu suci, umpamanya dengan menggunakan bulunya, ya, bulu dari binatang yang bisa dimakan, atau dari kulit binatang yang bisa dimakan, tapi yang sudah disamak, atau kulit binatang lain yang sudah disamak, kering gitu kan, kering. Nah, itu bisa asal sudah lepas dari anggota tubuhnya dan di situ keadaannya suci. Tapi ngurang dinurip tidak boleh itu karena di situ. Nah, dari situ kita memahami bahwa begitu Islam itu begitu indahnya. Jadi dalam Islam bagaimana kita keharusan memuliakan, apalagi kok sesama manusia dengan bangsa jin itu loh. Ya. Hati-hati sing seneng klenik-klenik iki hawane meh ceroboti barange jin nih. Biasanya gampang kejinan. Iki sing seneng-seneng antik-antik iki. Mane wong sing seneng antik-antik ya biasanya suwe-suwe dadi wong antik. Islam memuliakan. Ya, mane sambil makan makanan iki karena itu to'amu ikhwani minal jin, memuliakan jin. Makanya kita tidak boleh kita dengan menggunakan anggota tubuh binatang yang masih hidup juga di situ karena kita ada unsur memuliakan. Kan sebegitu indahnya. Bukan kok kemudian yang terjadi bahwa Islam itu saking justru menjadi sesuatu yang mengerikan. Enggak sama sekali, dan itu tidak pernah ada dalam ajaran Islam. Logikanya apalagi kok dengan manusia mulak dengan jin juga kita harus memuliakan ikraman. Kita menghormati ya, kita menghormati dengan binatang kita juga memuliakan ya. Makanya dalam aturan-aturan ini jelas dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ya jelas. Untuk itu yusumangan belu doyan belung ya jenemenem. Jelas ya? Ya cukup wis kakek tambah mumet wis wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.